Hai hai, pernah nggak sih teman-teman lagi mikirin entah itu suatu fitur atau mikir mau nyelesain suatu bug di mana teman-teman pikirannya sudah berlapis-lapis seperti masalahnya ini, lalu saya akan coba menyelesaikannya dengan cara ini, nanti kalau cara ini nggak berhasil saya coba cara ini. Tiba-tiba ada email yang masuk atau tiba-tiba ada orang yang ngajak ngobrol. Langsung semua hayalan teman-teman tentang codingan ini hilang. Hai semua, saya Hilman dari Sekolah Coding. Cerita tadi menggambarkan gimana rapuhnya ketika kita cuma mengandalkan ingatan kita atau istilahnya tempat penyimpanan sementara kita yang bisa hilang kapan saja, entah itu karena diganggu atau sekedar karena kita lupa karena waktu sudah berlalu. Nah, itu dia pentingnya. Saya mau bagi sedikit tips apa yang biasanya saya lakukan sebelum saya mulai ngoding. Terutama ketika apa yang mau dilakukan skalanya cukup besar. Misalnya ada bug yang penting atau ada fitur yang ingin dikerjakan dalam masa baru perencanaan. Nah, biasanya saya akan selalu mulai dengan mencatat entah itu di kertas ataupun di aplikasi di laptop kamu. Tujuannya apa sih? Ada beberapa. Yang pertama, menghindari hal yang pertama tadi diceritakan, yaitu ada gangguan tiba-tiba atau waktunya sudah berlalu sehingga kita lupa. Dengan mencatatnya artinya kita nyimpannya bukan di RAM lagi tapi sudah di hard disk kita, karena kita bisa kembali ngelihat selalu catatannya ini. Dan yang kedua adalah kita bisa menyimpan satu opsi dulu sebelum menambahkan opsi yang lain. Biasanya kalau kita cuma mikir, kita cuma mau melanjutkan kereta pikiran kita atau satu opsi yang pertama aja itu terus dilanjutkan. Tapi kalau kita sudah nuang, kita bisa lihat atau kita save dulu, oke, ini opsi pertama saya. Ada nggak kira-kira cara yang lebih efisien dari ini? Entah itu menghemat resource atau mempercepat, sehingga kita bisa bikin plan B-nya. Oh, mungkin plan B ini bukan dalam arti plan cadangan, tapi opsi, mungkin ini lebih efisien dipakai dari yang pertama setelah kita melihat dari hulu ke hilirnya. Nah, berbeda kalau kita cuma mikirin satu hal, kita nggak terbuka lagi untuk opsi lainnya. Ada istilah atau kutipan di mana selesaikan dulu programnya, baru tulis kodenya. Nah, ini menggambarkan gimana coding atau aktivitas ngetik itu kita bisa bilang ini adalah aktivitas kasarnya, tapi sebelumnya apa yang membedakan kita dibanding orang-orang yang sekedar ngetik-ngetik lainnya adalah kita berpikir dan bisa bikin plan yang bagus. Nah, ini bagian yang sangat penting di mana kita akan menuangkan pikiran kita ini ke catatan untuk membantu mesin kita ini bukan lagi sekedar jadi tempat penyimpanan, tapi jadi mesin yang terus berpikir. Nah, nanti pelan-pelan untuk transisi dari kita sudah merencanakannya, ketika teman-teman misalnya bergulat langsung dengan text editornya, jangan lupa di situ bukan cuma rencana kasar, tapi mulai tulis to-do list konkret apa yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita mau bikin sistem pembayaran, agar kita nggak lupa step-step apa yang mau kita lakukan, kita langsung bikin entah itu dalam bentuk komentar, atau teman-teman kalau punya card dalam bentuk to-do checklist, teman-teman bisa bikin daftar apa yang mau dikerjakan, misalnya koneksikan ke third party, bikin kasus ketika dia berhasil, atau bikin kasus ketika paymentnya gagal, bikin kasus ketika paymentnya pending. Nah, dengan mencatat ini semua sebelum kita mulai ngoding, kita sudah melihat berbagai kasus atau skenario yang akan terjadi dan tidak lupa di tengah jalan. Seringkali kita kalau sudah asik ngoding, kita jadi fokus ke satu hal tersebut dan lupa menangani kasus-kasus lainnya. Itu dia teman-teman, satu kebiasaan yang bisa teman-teman coba sebelum ngoding, yaitu mencatat atau menuangkan pikirannya agar bisa melihat opsi-opsinya, mengambil keputusan yang lebih baik, dan juga membantu pikiran kita pada saat nanti ngoding sudah fokus lebih ke teknikalnya lagi, bukan lagi mikir atau merencanakan. Jadi kita seperti memisahkan dua sungai ini, yang satu sungai untuk berpikir, yang satu sungai untuk mulai kerja. Itu dia, semoga video ini membantu kamu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.